ada Muhammad ibnu Ahmad yang dikenal dengan Abul Hasan Al-Abid atau Muhammad ibnu Ahmad Al-Mahdi. Ada juga misalnya ini berapa lagi ini? Muhammad ibnu Ahmad Al-Qanadili. Ada lagi Muhammad ibnu Ahmad ibnu Ismail. Ini nama-namanya banyak dan tidak disebutkan definitif ini Muhammad ibnu Ahmad yang mana. Tapi ala kulli hal, jadi ini makalah yang ke-24, ini dinukil atau diambil, dinisbatkan kepada Muhammad ibnu Ahmad. Ini biasanya yang diambil adalah ulama-ulama sufi ungkapannya. Jadi nggak tahu nih Al-Qanadil atau yang siapa. Oke. Ini mengatakan fi qaulillahi azza wa jalla. Jadi Muhammad bin Ahmad memberikan penjelasan dari firman Allah wa sayyida wa hasura wa nabiyya minas shalihin. Ini potongan ayat dari surah Ali Imran. Kalau kita baca tentang Nabi Yahya alaihi salatu wassalam, disebutkan di surah Ali Imran wa sayyida wa hasura wa nabiyya minas shalihin, ayat ke-39 surah Ali Imran. Bisa dilihat kalimat aslinya, ayatnya di situ tentang Nabi Yahya alaihi salatu wassalam wa sayyidan, sebagai pemimpin, sayyid, kemudian wa hasuron la ya'tin nisa ma'al qudrah ala ityanihinna ta'afufan wa zuhdan, yang tidak menggauli perempuan wanita padahal mampu, tidak menggaulinya karena ifah, ini kalau di catatan tafsir. Kemudian wahsuran itu yang kemudian diartikan membujang, tidak menikah. Wa nabiyan, dan seorang nabi yang juga minas sholihin, termasuk di antara orang soleh. Jadi tentang Nabi Yahya, kalau kita kan semuanya baru berharap. Jadi kalau Nabi Yahya ini sudah diberikan validasi penyebutan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi Yahya adalah sayyid, seorang nabi, dan termasuk dalam kelompok orang soleh. Qala Syekh Muhammad ibnu Ahmad, dzakarallahu sayyidina Yahya. Allah Subhanahu wa taala menyebut Sayyidina Yahya alaihissalam sebagai sayyidan. Ini kalau di PDF tipe Sa'idan, yang tambahan kebanyakan ain, sayyidan sebagai pemimpin. Jadi sayyid ini kalau dalam bahasa Arab penyebutan ya tuan, kalau kita suka dipakai kalau orang di rumah sakit dipanggilnya tuan. Nah, kalau di istilah Arab orang yang dihormat disebut dengan sayyid, sayyidan, padahal wahwa abduhu, sedangkan Nabi Yahya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, Syekh Muhammad ibnu Ahmad menerangkan, jadi di antara penyebutan alasan penyebutan sayyidan ini adalah li'annahu, karena Nabi Yahya alaihi salatu wassalam dan alaihi salam kana ghaliban ala arba'ati asya, karena Nabi Yahya mampu mengalahkan, ghalib, jadi mampu mengalahkan, mampu mengatasi, ala arba'ati asya, mengalahkan, mengatasi 4 perkara. Jadi mampu mengendalikan, mampu mengalahkan 4 perkara. Yang pertama adalah alal hawa, hawa nafsu. Ini sesuatu yang Allah ciptakan pada manusia untuk hikmah kehidupan.
Kalau tidak ada hawa nafsu, ya kehidupan akan berhenti. Misalnya nafsu makan, nafsu makan. Kalau manusia sudah tidak mau makan, maka menandakan bahwa kehidupannya sudah nah, selesai. Makanya biasanya kalau orang di rumah sakit, kalau udah nggak mau makan, itu udah artinya sudah game over gitu ya. Bahwa nafsu makan itu penting untuk mendari adanya kehidupan. Atau misalnya dalam istilah Imam Ghazali, bahwa al-hawa, nafsu manusia itu disimpulkannya dua. Pertama nafsu makan, kedua nafsu hubungan seksual. Asyahwatan itu istilahnya itu. Nah kalau orang nggak punya nafsu hubungan seksual, ya nanti kehidupan manusia juga game over karena nggak ada keturunan. Nah ini hawa ini Allah ciptakan untuk hikmah kehidupan yang mulia. Tapi celakanya kalau hawa nafsu tidak dikendalikan, wah itu bisa berbahaya. Contohnya misalnya nafsu makan yang nggak terkendali. Itu dampaknya misalnya tetap terus makan padahal sudah kenyang, atau nggak mau makan padahal sudah lapar. Ini semuanya juga kalau nggak terkendali bisa berbahaya. Jadi ini tentang hawa nafsu, salah satu makhluk ciptaan Allah pada manusia yang diciptakan untuk hikmah kehidupan yang tidak mungkin bisa ditiadakan. Kalau hawa nafsu ini tidak ada, maka kehidupan game over. Nah, tetapi sekali lagi, kalau hawa nafsu dibiarkan tanpa kendali, maka kehidupan juga akan mengalami ancaman bahaya. Yang kalau dalam surah Maryam misalnya, disebutkan tentang generasi yang tidak bisa mengendalikan nafsu, di ayat 59. Fakhalafa min ba'di khalfun adha'us salat wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Kalau generasi sudah generasinya itu ittaba'us syahawat, mengikuti nafsu, dan juga apalagi adha'us salat, sudah menyanyiakan salat, maka fasawfa yalqawna ghayya, pasti akan mengalami kehancuran. Ya, sesuatu yang bisa kita lihat secara faktual kan, contoh paling gampang itu kan nafsu makan. Kalau nafsu makan nggak terkendali misalnya, nah itu bisa membahayakan. Dari nggak berhenti makan bisa bahaya, berhenti makan padahal harus makan juga bahaya, maka haruslah pengendali. Nah kalau ini keberhasilan Nabi Yahya yang pertama disebut Sayyid, menjadi pemimpin karena kemampuan mengendalikan hawa nafsunya. Nah, kalau kembali ke definisi yang diungkapkan oleh misalnya Al-Asfahani, Al-Jurjani tentang sabar. Sabar itu didefinisikan sebagai habsun nafsi ala muqtadal akli wasyar'i. Jadi orang sabar itu adalah orang mampu mengendalikan hawa nafsunya, dikendalikan dengan akal dan agama. Jadi ini yang mengendalikan akal dan agama. Jadi dengan akal nanti hawa nafsu itu dikendalikan agar melakukan hal yang berguna, menghindari yang berbahaya, karena akal memiliki kemampuan untuk melakukan pemilahan mana yang manfaat, mana madorot. Nah makanya kalau nafsu tidak dikendalikan akal, ya itu jadinya membahayakan. Begitu pakai akal, contoh di rumah sakit kan. Jadi orang yang sakit, begitu sampai di rumah sakit, maka dikendalikan oleh ilmu dokter. Jadi oleh akalnya dokter, insya Allah. Jadi dengan ilmu dan kemampuan ilmunya dokter ini, kalau dituruti, insya Allah secara umum orang akan bisa kembali sehat. Itu kan karena ilmunya dokter menggunakan pemabda atau prinsipnya adalah manfaat madorot. Itulah akal. Jadi yang apa namanya? Nah, kalau agama lebih dari itu. Jadi agama yang kalau bagi kehidupan manusia bisa memiliki banyak fungsi, termasuk yang kalau paling gampang ya agama itu memberikan semangat ya, spirit, semangat hidup, dan juga yang tidak kalah penting adalah memberikan balancing, keseimbangan. Keseimbangan misalnya dengan agama
Orang tidak mudah putus asa ketika gagal dan tidak lupa diri ketika berhasil. Kalau tanpa agama, itu seringnya orang lupa diri ketika sukses dan frustasi ketika gagal. Dengan agama ya, dengan yang Nabi katakan bahwa anjaban li amril mukmin, itu orang beriman itu selalu dalam kebaikan, karena kalau mengalami keburukan atau kegagalan dia sabar, maka kebaikan baginya. Kalau mendapatkan keberhasilan dia bersyukur, maka menjadi kebaikan baginya. Dan Nabi tegaskan, walaysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Dan itu tidak pernah terjadi kecuali kepada seorang yang mukmin. Artinya bahwa nafsu manusia ketika bisa dikendalikan oleh akal dan agama, maka insya Allah dia akan memiliki keseimbangan dan juga mampu memberikan pemilahan mana manfaat, mana madarat. Dan ini kalau mau kita breakdown menjadi salah satu syarat kepemimpinan. Nah, ini. Jadi kepemimpinan itu jadi harus orang mampu mengendalikan diri. Jadi tidak emosional. Nah, ini kan. Jadi dia dikendalikan bukan oleh nafsu, oleh hawa, tetapi oleh logika dan agamanya. Jadi kalau mau kita bawa kalimat ini ke dalam kehidupan sehari-hari kita, dari kalimat sayyidan, sayyid sebagai pemimpin, sayyidul qaumi, pemimpin suatu bangsa. Nah, ini yang tes pertamanya adalah tes lulus mengendalikan hawa nafsunya. Dikendalikan dengan akal dan agamanya. Makanya kalau pemimpin emosional, nah ini kacau balau lah. Gitu. Maka ya kematangan kepemimpinan itu ya ditandai dengan kemampuan mengendalikan diri. Makanya ya akan jadi malapetaka ketika misalnya para pemimpin yang jadi pemimpin tapi nggak bisa mengendalikan diri. Misalnya mulai emosi yang meledak-ledak, atau misalnya ini ya kalau dalam urusan materi aji mumpung itu menunjukkan nggak bisa mengendalikan diri itu orang aji mumpung gitu. Karena pasti orang aji mumpung itu dia kehilangan akal sehat dan kehilangan tuntunan agama. Wallah alam itu ya. Jadi pertama, jadi penjelasan Syekh Muhammad Ibnu Ahmad tentang sayyidan pada sosok Nabi Yahya adalah kemampuan mengendalikan hawa nafsu. Nah, ini kita selama Ramadan ini kan belajar mengendalikan hawa nafsu sebenarnya. Jadi ini dengan puasa, bahwa nafsu kita yang paling dasar, nafsu makan minum, nafsu seksual, ini diatur oleh agama. Ini kalau harusnya tidak hanya berhenti pada bulan Ramadan, tapi juga ini juga harus kita bawa dalam kehidupan di luar Ramadan. Bukannya urusan nafsu makan, minum, dan seksual, tapi juga yang harus kita kendalikan kalau kita terus belajar adalah ya tentang emosi, ya, tentang al-hawa. Oke, ini yang masih dalam jangkauan ini ya, dalam kendali manusia masing-masing orang sebenarnya. Nah, yang kedua ini agak berat. Jadi yang Nabi Yahya menjadi sayyidan, yang kedua adalah wa'ala iblis. Wa'ala iblis. Jadi Nabi Yahya menjadi sayyid karena mampu mengalahkan. Jadi mampu mengalahkan, menghadapi godaan iblis. Jadi alladzi yuhzu fi sudurina sebagainya itu. Jadi mampu mengendalikan ini. Dengan apa? Ya, yang paling efektif mengendalikan iblis adalah dengan kekuatan iman, dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca dalam beberapa ayat Al-Qur'an misalnya bahwa iblis itu bisa menggoda siapapun kecuali hamba Allah yang al-mukhlasin, illa ibadallahil mukhlasin. Di ayat keberapa itu ini kalau nyari
yang ada kalimat al-mukhlasin, itu insya Allah akan ketemu itu. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Jadi ya jadi untuk bisa mengalahkan iblis ya itu. Jadi yang senjatanya adalah keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah dalam amalnya itu ikhlas, ini mencari ayatnya nggak bisa langsung ketemu ya. Seingat saya itu ada di surah apa itu? Ada surah Shad ada nggak? Ini nggak ketemu, ini nyerah nih. Nah, dicari itu kalimatnya mukhlasin. Jadi apa namanya dialog antara Allah dengan iblis untuk menggoda Bani Adam. Jadi yang tidak bisa digoda oleh iblis adalah hamba Allah yang al-mukhlasin, yang ikhlas. Nah, jadi kalau dalam kehidupan kita, misalnya kalau kita belajar ikhlas, jadi pujian orang tidak mempercepat kita masuk surga, celaan orang tidak membuat kita masuk neraka. Ya karena apa? Amalnya dikerjakan lillahi ta'ala. Mengalahkan iblis, mengalahkan godaan eksternal. Yang ketiga adalah kemampuan Nabi Yahya menjadi sayyid itu karena wa alal lisan, karena ghaliban alal lisan, mampu mengalahkan, mampu mengendalikan lidahnya, mengendalikan ucapannya. Ya, ini juga kalau di dalam ungkapan Jawa itu ada istilah bahwa pemimpin itu sabdo pandito. Nah, itu. Sabdo pandito tanwola wali, apa istilahnya itu, bahwa pemimpin itu ucapannya seperti sabda. Jadi apa namanya? Pemimpin itu nggak banyak ngomong. Tapi kalau ngomong itu kalimatnya bertuah. Jadi kalau ngomong itu kalimatnya memiliki apa, bertuah ya, ada magicnya gitu. Jadi makanya kalau dalam istilah apa ya kepemimpinan di Jawa itu ya gitu. Pemimpin itu ngomongnya sedikit, tetapi yang sedikit itu bisa menjadi seperti apa ya, bertuah itu ya, ada kekuatannya. Jadi ya secara umum ya gitu, kalau apa namanya pemimpin itu banyak ngomong, kemungkinan banyak salah. Jadi, makanya pemimpin itu biasanya ngomongnya irit, jadi nggak banyak ngomong. Tetapi begitu dia ngomong, pernyataannya itu menjadi kalau bahasa sekarang itu viral, gitu. Jadi apa berpengaruh lah. Gitu. Ya kalau contoh misalnya dalam apa ya selain Nabi, ya Abu Bakar radhiyallahu anhu, khutbah politik Abu Bakar ketika menjadi khalifah itu kalau ditulis nggak sampai 3 baris. Mudah dihafal kalimat khutbahnya Abu Bakar, pidato politiknya itu inni walaitukum walastu bi khairikum. In ahsantu fa'inuni wa in asatu faqawwimuni. Ad-dha'ifu fikum qawiyyun indi wal qawiyyu fikum dhaifun indi. Jadi kalau dibaca itu hanya berapa ya, satu napas itu bisa. Tapi itulah pidato politik yang sangat berkesan sepanjang sejarah, pidatonya Abu Bakar. Jadi inni walaitukum walastu bi khairikum. Aku sekarang pemimpin kalian dan saya bukan terbaik dari kalian. Ad-dhaifu fikum qawiyyun inti. Orang yang lemah di antara kalian bisa kuat di hadapanku, dan orang yang qawiyyun fikum dhaifun inti. Orang yang kuat di kalian bisa lemah di hadapanku. In ahsantu fa'inuni, kalau saya bagus maka tolonglah saya. Wa in asa'tu faqawwimuni, kalau saya salah maka luruskan saya. Qumu ila sholatikum rahimakumullah. Itu kan pidatonya singkat banget, tetapi memiliki makna yang cukup dalam. Oke, itu pemimpin itu ya latihan. Makanya bagus ya kalau pemimpin itu bikin pidato itu
di mendingan itu lebih aman zaman sekarang itu ya tagnya itu dipersiapkan. Nah, dipersiapkan jangan sampai ada kalimat yang salah ketika berpidato itu pemimpin. Wallah alam. Nah, yang ketiga, yang keempat adalah wa alal ghadab. Jadi karena ghaliban alal ghadab. Karena ghaliban alal ghadab. Bahwa Nabi Yahya itu menjadi pemimpin, menjadi sayyidan karena bisa mengendalikan, mengalahkan kemarahannya. Kemarahannya. Nah, ini ilmu kepemimpinan tingkat tinggi ya. Jadi salah satu kehebatan dulu Pak Harto kita, Pak Suharto bisa 32 tahun menjadi presiden adalah senyumnya yang memukau. Dengan siapapun tetap senyum. Jadi Pak Harto kelihatan baru marah itu kan ketika mau turun. Jadi baru menunjukkan kemarahannya itu, kekesalannya kepada orang yang mendemunya itu kalau nggak salah. Wong edan kalau nggak salah itu kalimat. Ya hanya kalimat itu, tapi ya, itu menunjukkan kemarahan yang luar biasa. Tapi sebelumnya kan mampu mengendalikan kemarahannya itu, nggak dibikin, nggak tampak dalam ucapannya, dalam mimiknya. Jadi kepada siapapun, bahkan kepada orang yang nggak disukai, tetap dengan senyum. Gitu kan. Allah alam, makanya zaman dulu kan susah menghadapi Pak Harto itu kan. Ya, orang kalau di hadapannya, Pak Harto tetap senyum terus. Gitu. Meskipun habis itu digebukin, tetap senyum di hadapannya. Jadi ini apa namanya karisma kepemimpinan. Jadi, nah itu sepanjang sejarah harusnya kalau orang mau jadi pemimpin maka di antara apa kok apa ini kemampuan emosional yang dimiliki adalah kemampuan mengendalikan marah. Jadi apa namanya? Jadi nggak meledak-ledak emosinya. Jadi gampang apa bisa dikendalikan sampai termasuk di hadapan orang yang tidak senang itu bisa tetap menunjukkan sikap yang ya setidaknya sikap objektif. Oke, ini ungkapan dari Muhammad Ibnu Ahmad atau siapa, tapi biasanya ini adalah tokoh-tokoh sufi karena cukup banyak nama Muhammad Ibnu Ahmad yang masuk dalam kategori tokoh sufi. Jadi menjelaskan dari firman Allah wa sayyida wa hasura wa nabiyya minas tentang Nabi Yahya pada kalimat sayyidan, menjadi pemimpin itu karena mampu mengendalikan 4 hal. Pertama, mengendalikan hawa nafsunya. Kedua, mampu mengendalikan iblis yang menggodanya. Mampu mengendalikan tutur katanya. Dan mampu mengendalikan emosi kemarahannya. Wallah alam. Ini. Kalau bisa memenuhi 4 itu, insya Allah akan jadi pemimpin karismatik. Oke, kemudian kita lanjutkan makalah berikutnya. Makalah berikutnya, makalah yang ke-25. Wal maqalatul khamisatu wal ishrun. Makalah yang ke-25. An Aliyin radhiyallahu anhu. La yazalud dinu wad dunya qa'imaini. Madama al-arba'atu asya'a qa'imaini madamat arba'atu asya. Kalau di PDF-nya madama, kalau dicetakkan madamat arba'atu asya. Madamal aghniya'u la yabkhaluna bima khawwalu wa madamal ulama'u ya'maluna bima alimu wa madamal juhala'u la yastakbiruna amma la ya'lamu wa madamal fuqara'u la yabi'una akhiratahum bidunyahum. Makalah ke-25 wal maqalatul khamisatu wal ishrun, makalah ke-25 dinisbatkan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu an Aliyin radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah. Kata Ali diseriwayatkan dari Ali, la yazalu dinu wad dunya qa'imain.
tidak henti-hentinya, artinya masih akan terus. Ad-dinu wa dunya. Ad-din agama, wa dunya dan dunia itu akan terus qaimain, akan tegak berdiri. Nggak hilang agama dan dunia. Kedua-duanya sangat diperlukan. Jadi dunia tanpa agama jadi gelap gulita, agama tanpa dunia jadi lumpuh, nggak bisa kemana-mana. Ini baru saya menemukan. Jadi tentang agama, hubungan agama dan dunia. Ya. Jadi kalau dunia tanpa agama, ya gelap gulita karena nggak ada cahaya. Nah, agama tanpa dunia, ya jadi lumpuh, nggak bisa kemana-mana. Ya, mau zakat nggak ada yang dibagi, mau pergi haji nggak ada ongkos ya, mau sedekah nggak ada duit ya. Maka harus ada harmonis antara ad-din wa dunya. Jadi kalau Syekh Mawati punya kitab bagus namanya Adabuddin wa Dunya, adab agama dan dunia. Allah alam kalau kitab akhlak Adabuddin wa Dunya. Nila zaluddin wa dunya qaimain. Jadi dunia dan agama akan senantiasa terus tegak berdiri, nggak runtuh. Madama atau madamat arba'atu asya. Selama jadi 4 hal ini juga ada. Selama tersedia, selama masih ada 4 hal. Nah, ini kalau diteruskan, nah, ini fama masdariyah madamat dorfiyah ayam wadama tamun bimakna baqiyah. Jadi baqiyah selama masih tetap masih ada 4 perkara ini. Yang pertama adalah madamal aghniya'u la yabkhaluna bima khawwalu. Dunia dan agama akan dohiro ini. Semuanya kedua-duanya akan ada, akan dohir, akan nyata, akan tampak. Kalau pertama, madamal agniya, selama orang-orang kaya itu, la yabkhaluna, tidak pelit, bima khawwalu, dengan apa yang telah mereka miliki. Apa dia di bil bina ilil majul bima khuwilu, dengan apa yang telah dikuasakan kepada mereka. Ini penyakitnya orang kaya itu ya pelit. Kalau penyakitnya orang miskin tamak. Jadi orang itu kalau belum kaya, pengen kaya. Nah, sampai kadang keinginannya itu bukan hanya bukan hanya obsesi, tapi sampai menjadi tamak. Menjadi tamak. Jadi orang kalau belum punya itu berharap sampai apa itu ya, berharap ingin tamak dengan jadi kaya. Begitu nanti kaya, penyakitnya adalah pelit. Itu bisa dibaca dalam cerita Nabi tentang 3 orang yang Allah uji, gitu ya. Ada yang buta, botak, dan belang. Itu cerita itu menarik, itu bisa dibaca-baca. Terus ternyata dari 3 orang yang diuji dengan kemiskinan lalu jadi kaya ketiga-tiganya, hanya 1 dari 3 itu yang lulus. Jadi yang dikasih onta dan sapi gagal ketika ada ujian dari Allah, peminta-minta yang datang dalam wujud seperti mereka di masa miskinnya. Tapi kepada pemilik kambing, wah itu sukses karena pemilik kambing ya mempersilahkan, ya orang dulunya dia juga miskin, sekarang udah kaya, lalu ada orang miskin datang, silakanlah mau ambil mana silakan. Jadi ini penyakitnya. Jadi kelemahan orang ketika kaya itu adalah pelit. Ya, ketika orang miskin, umumnya kendalanya adalah tamak. Oke, jadi kalau selama orang kaya ini tidak pelit, la yamnauna min iqta'is sa'il mimma atahumullah.
Mereka tidak menghalangi, tidak menolak memberikan peminta-minta. Jadi nggak menolak berbagi. Mimma a'tahumullah, dari apa yang telah Allah berikan kepada mereka. Wala yamna'unal wajiba alaihim, dan mereka tidak menolak menunaikan kewajibannya. Jadi bakhil ini kalau dalam pengertian fikih itu orang yang tidak menunaikan kewajiban, nggak bayar zakat. Nah, misalnya kalau peminta-minta ya minimal, kalau standar kita itu peminta-minta sudah cukup gitu. Kalau dikasih ya pecahan paling kecil yang kita ada itu sekarang berapa itu, 1.000 apa 2.000 ya, kalau dikasih itu ya standar itu, udah dianggap sudah tidak pelit. Jadi misalnya gitu. Nah, tapi belum jadi dermawan. Kalau dermawan itu, nah, dia tidak hanya memberikan yang wajib, tapi bahkan memberikan yang tatawwa khairan. Tatawwa khairan. Jadi memberikan yang sukarela, ya, bukan kewajiban. Ini selama orang kaya tidak pelit, maka dunia dan agama itu akan bisa bersanding, akan bisa sama-sama kuat, sama-sama kuat. Jadi kalau dunianya jadi terang, orang agamanya juga jadi kuat. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, wa madamal ulama'u ya'maluna bima alim. Yang kedua, jadi dunia dan agama akan kuat sejalan seiring kedua-duanya, akan bersanding mesra antara dunia dan agama. Kalau yang kedua adalah wa madamal ulama, selama para ulama ya'maluna bima alim, para ulama mengamalkan ilmunya. Jadi ulama amilin minal amri wan nahi, baik perintah maupun larangan. Tapi kalau ulamanya sudah, nah ini jadi musibah gitu kan. Jadi, kalau Bapak Ibu baca dalam tafsir ayat surah apa itu yang tentang lu'inal ladina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dalika bima asaw wa kanu ya'tadun, itu di surah Al-Maidah ayat 78. Lu'inal ladina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahuna an munkarin fa'alu labisa ma kanu yaf'alun, sampai ayat ke-80 lah kalau mau dibaca. Itu kalau mau baca tafsirnya itu. Ya, tentang kisah ulama yang akhirnya terbeli oleh orang ahli maksiat. Tadinya mau mengamalkan, tapi ya karena kebeli oleh ahli maksiat, ya udah akhirnya ulama itu ya kehilangan power, kehilangan kekuatan sebagai ulama. Makanya ini menjadi ulama ini bukan hanya ulama agama. Di semua bidang kehidupan itu kan ada ulamanya. Misalnya kan, jadi kan selama ini kan mengalamatkan ulama ini kalau urusan halal haram agama saja. Nah, saya pikir semua kehidupan itu yang memiliki ulamanya. Misalnya contoh, apa jadinya kalau jadi ulama di bidang konstruksi tidak menjalankan ilmu keulamaan konstruksinya. Nah, akibatnya ya ini kan misalnya, kenapa jalan kita itu gampang rusak? Terutama jalan-jalan negara. Kalau jalan tol agak mending karena kelola swasta gitu ya. Jalan berbayar. Tapi kenapa jalan-jalan, apalagi jalan Pantura ini kalau mau lebaran, kenapa kok dibenerin sebentar rusak lagi? Ya, itu kan ya, cobalah misalnya kita cek apakah ilmu ulama bidang konstruksi jalan dipakai dalam
memperbaiki atau membuat jalan pantura misalnya. Gitu. Kalau ilmu ulama nggak dipakai di bidang itu ya, jadi ya, kita bisa menikmati kan setiap waktu ini kok jalan berlubang melulu, diperbaiki melulu. Gitu ya. Ini apa nggak ada ilmu yang paten untuk bisa bagaimana agar jalan itu punya umur yang lebih baik. Jadi ilmu ini misalnya ulama bidang konstruksi. Atau misalnya lebih kacau lagi kalau misalnya ulama bidang kesehatan. Tidak mau mengamalkan ilmu bidang kesehatannya. Masyarakat bisa kacau balau misalnya kan. Kemana lagi masyarakat akan berobat kalau para ulama bidang kesehatan nggak mau mengamalkan ilmunya. Jadi semua bidang kehidupan itu ada ulamanya. Dan semuanya bertanggung jawab untuk mengamalkan ilmu yang dimilikinya. Begitu para ulama di bidang apapun tidak mengerjakan, tidak mengamalkan ilmunya, maka jadi ini kan ad-dinu wad dunya itu nggak bisa tegak berdiri. Jadi contoh gampang itu kan. Jadi misalnya dan urusan tadi ilmu konstruksi jalan. Begitu tidak menggunakan ilmunya ulama, yang dipakai justru ilmunya pedagang. Nah, akhirnya ya untungnya ada, untung pedagangnya. Tapi malapetaka, urusan jalan yang selalu berlubang. Alhamdulillah. Nah, ini kalimatnya Ali bin Abi Thalib ini saya berusaha memahaminya tentang makna ulama. Ya, cobalah kita perluas, jangan sampai hanya dialamatkan kepada ulama bidang agama tentang halal haram, tetapi juga ulama dalam seluruh sektor kehidupan. Jadi misalnya, wallah alam misalnya, ini kan dalam berapa bulan, 2 bulan ini ya, kasus Pertamina kebakaran misalnya. Jadi Pertamina Pelumpang, Pertamina Dumai, ya kalau di negara-negara maju kalau begini itu biasanya investigasi total gitu. Yang dipakai adalah pendekatan bagaimana secara ilmiah yang seharusnya dilakukan di sektor-sektor vital seperti ini. Begitu ada, kalau nanti akan ditemukan biasanya, ada miss. Jadi antara ilmu dengan lapangan yang tidak nyambung, nah, kemungkinan itu yang kemudian menjadi dunia dan agama tidak tegak. Oke, jadi ini di semua sektor kehidupan, makanya dalam bab tentang tolabul ilmi, jadi selama ilmu itu wajib dilakukan, wajib ada dalam kehidupan, maka mempelajarinya adalah wajib bagi seseorang yang berkewajiban menunaikannya. Oke, jadi ini ilmunya para ulama. Jadi yang kedua pilarnya adalah ulama amili. Nah, yang ketiga, wa madamal juhala la yastakbiruna amma la ya'lam. Yang ketiga, dunia dan agama ad-din wa dunya itu bisa qaimaini, bisa dohiroini. Yang ketiga adalah kalau selama madamal al-juhala, selama orang-orang yang tidak tahu, la yastakbiruna, tidak sombong, tidak takabur, amma lam ya'lamu, dari apa yang mereka tidak ketahui. Ai la yu'riduna, mereka tidak menunjukkan diri sok tahu padahal tidak tahu. Nah, ini kalau dalam masyarakat profesional, jadi kalau memang bukan bidangnya, kalau nggak tahu ya dia katakan itu bukan bidang, saya tidak tahu. Nah, tapi kalau masyarakat yang sotoy, semuanya serba tahu. Ini bercerita teman-teman yang kuliah di Jepang itu ketika mau ujian apa gitu ya, ujian studi S1, S2 atau S3-nya itu atau postdoc-nya. Itu kalau ada penguji yang memang dia tidak membidangi, ya maka dia ya tidak mau masuk ke dalam apa yang dia tidak ketahui.
Jadi ini kalau dalam ilmu perang, jadi masuk ke zona yang dia tidak kuasai ini sampai dengan bunuh diri. Masih dicelaka lah gitu. Jadi tentang di antara tradisi masyarakat ilmiah itu adalah menghormati spesialisasi. Jadi kalau orang tidak tahu ya udah, ya benar nggak sombong lah gitu, nggak memaksakan diri untuk melakukan atau masuk ke ruang yang dia tidak tahu. Namanya orang coba-coba, itu kemungkinannya, ya kalau namanya coba-coba kan gambling. Percobaan Einstein untuk sampai bisa mendapatkan lampu nyala itu berapa kali uji coba. Nah, itu kan. Jadi, nah ini bahayanya kalau orang tidak tahu tapi sombong, merasa sok tahu. Ini kalau pada ungkapannya Al Hasan Ibnu atau Hasan Al Basri, jadi orang yang tidak tahu lalu sok tahu, maka mafsad yang ditimbulkan itu lebih banyak daripada masalah. Jadi apa namanya, al mafasid itu lebih banyak daripada masalahnya. Jadi kalau misalnya bahkan kalau di ini ya, di salah satu hadis tentang apa itu tatoyub, tentang kedokteran. Jadi orang yang tidak ngerti kedokteran, tip, jadi tentang tip, lalu dia praktek, jadi sok jadi dokter. Maka kalau ada kesalahan, maka dia harus bertanggung jawab. Jadi dituntut, dia harus jadi gorib. Ini apa namanya, tentang profesionalisme. Jadi kalau memang tidak tahu, ya sebaiknya ya tawaduk lah. Ya, saya tidak menguasai bab ini. Jadi kalau sotoi ini yang kacau ini. Jadi yastakbirun amma lam ya'lam. Jadi kalau penjelasan Nawawi, ayla yuridun wala yamtani'una min ta'allumi ma lam ya'lam. Jadi kalau pekerjaan kewajibannya orang tidak tahu adalah jadi belajar. Nah, orang tidak mau belajar dari apa yang dia tidak ketahui, ini bisa dikategorikan kalau dalam penjelasan Nawawi sebagai bentuk takabur. Kesombongan orang tidak tahu adalah nggak mau belajar. Jadi, orang nggak mau belajar itu dari apa yang dia tidak ketahui oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dikategorikan sebagai sikap takabur, sombongnya orang yang tidak tahu adalah menolak belajar. Karena perintah Al-Quran kan fas'alu ahla dzikri. Bertanyalah, belajarlah. Jadi kalau memang tidak tahu. Itu yang ketiga. Nah yang keempatnya, dunia ini akan tetap tegak berdiri kalau agama akan tetap berdiri kalau wamadamal fuqara, dan selama orang-orang fakir la yabiuna, tidak menjual akhiratahum bidunya, akhiratnya dengan dunianya. Nah, ini kalau di kita ini, kenapa Indonesia nggak maju-maju dunianya? Ini di antara faktor ini juga bisa masuk. Karena ini, jadi orang yang menjual belikan suara ketika pemilu, akhirnya dipilih siapa pemimpin, yang penting yang bagi-bagi duit. Nah, ini yang akhirnya membuat jadi ya dunia kita nggak maju-maju. Karena jadi pilihan yang harusnya dipilih menggunakan akal sehat diganti dengan pilihan wani piro. Wani piro. Ini apa namanya? Saya tidak mau masuk, nggak berani masuk ke bab itu, nanti hukum fikihnya gimana gitu, jual beli suara. Wallah alam, itu bukan ini, karena kita bicara tentang nasihat ini ya, bukan bicara hukum. Jadi kata Ali bin Abi Thalib bahwa dunia dan agama bisa tegak. Bisa tegak kalau orang-orang fakir ini, yang orang-orang miskin, tidak menjual agamanya, menjual akhiratnya dengan ditukar dengan dunia. Nah, ini kalau kita bawa ke dalam kehidupan bangsa kita, dunia Indonesia kita. Jadi kenapa nggak maju-maju kita ini? Pemilu dari waktu ke waktu nggak terpilih pemimpin yang berkualitas misalnya. Bisa saja penyebabnya karena
pemilihan bukan berdasarkan kualitas yang dipilih, tapi berdasarkan dunia yang dibagi-bagi. Lebih dunia. Makanya ya selama apa modelnya masih seperti itu, maka yang terpilih ya artinya bukan pemimpin yang yang baik. Artinya pemimpin yang ya baiknya baik sementara kan yang bagi-bagi aja. Jadi menjual masa depan bangsa dengan uang, bagi-bagi ketika pemilu. Nah, ini kalau untuk konteks sekarang, konteks Indonesia, kalau kita bawa ini ya, kalau ini urusan agama kan, jual akhirat untuk dunia, itu ya, naudzubillah min dzalik ya. Ini orang yang rela kehilangan surganya hanya ingin mendapatkan keuntungan dunia dengan cara menipu, dengan cara curang, dengan cara membohongi pembeli dan sebagainya. Ini naudzubillah min dzalik. Oke, ini makalah yang ke-25 dari Ali bin Abi Thalib. Aimadamu la yatrukuna dina bi ahdi dunya. Kata Syekh Nawawi, dunia dan agama akan selalu tegak selama orang-orang fakir itu tidak mengambil dunia, tidak meninggalkan agamanya untuk mendapatkan dunianya. Meninggalkan agama untuk mendapatkan dunia. Oke, jadi kehilangan idealisme masuk ke dalam pragmatisme. Yang penting kebahagiaan dunia. Ini yang bikin dunia dan agama menjadi tidak tegak. Oke, ini makalah yang ke-25. Masih ada waktu sedikit lagi. Kita lanjutkan di makalah yang ke-26. Ya, Kak Panjang. Nah, ini 26. Wal maqalatus sadisatu wal ishrun anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna Allah ta'ala yahtajju yawmal qiyamati bi arba'ati anfusin ala arba'ati ajnasin minan nasi alal aghniya'i bi Sulaiman ibnu Dawud wa alal abidi bi Yusuf wa alal marda bi Ayyub wa alal fuqara bi Isa alaihi salam. Di makalah yang ke-26 wal maqalatus sadisatu wal isrun, makalah yang ke-20 ke-6 dan 20 dan 26 anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dinisbatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, was Nabi bersabda, innallah sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yahtaju, berdalil, berhujjah, berargumen yaumal qiyamati, pada hari kiamat kelak, bi arba'ati anfusin, menggunakan argumentasi 4 orang, ashos. Ada 4 orang yang Allah gunakan sebagai hujjah, sebagai bukti, argumen, ala arba'ati ajnasin minan nas, atas 4 kelompok, 4 jenis, 4 macam manusia. Jadi ada 4 macam manusia yang Allah bantah dengan menggunakan 4 sosok orang. Fayahtajullahul adib, Allah subhanahu wa ta'ala membantah, berdalil, berhujjah, alal agniya, atas orang-orang kaya. Allah jadikan hujjah orang kaya itu adalah bi Sulaiman ibni Dawud. Jadi hujjah, argumentasi Allah di hadapan orang-orang kaya adalah Nabi Sulaiman ibnu Dawud alaihi masalah, ka'an yakul, sepertinya Allah mengatakan lahum, kepada orang-orang kaya, lima taraktumul ibadah, kenapa kalian meninggalkan ibadah? Fa in qalu, kalau mereka mengatakan nahnu masyghuluna bil amwal wa bil mamlakah. Orang-orang kaya alasannya, kenapa enggak ibadah? Kami sibuk oleh harta, wal mamlakah, dan kekuasaan.
maka Allah berikan hujah, berikan argumen, berikan bantahan. Qala Allah lahu. Allah bantah mereka. Fa ayyu mamlakatin akbaru min mamlakati Sulaiman. Kerajaan manakah yang lebih besar daripada kerajaan Nabi Sulaiman? Kerajaan Sulaiman yang bahkan prajuritnya sampai termasuk ada burung hudhud. Nah, itu. Ada jin juga ikut dalam kekuasaan Nabi Sulaiman. Itu pun tidak membuat Nabi Sulaiman berhenti ibadah. Terganggu ibadahnya oleh kerajaan itu. Wa ayyu malin, dan manakah harta aksaru min malihi, yang lebih banyak daripada harta Nabi Sulaiman. Wa huwa lam yatrukil ibadah. Sedangkan Nabi Sulaiman dengan seluruh harta kekayaan itu tidak tinggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang kaya alasannya sibuk, kekayaan, sibuk ngurus negara, ya ini. Adakah negara yang lebih besar daripada negara Nabi Sulaiman? Adakah kekayaan lebih banyak daripada Nabi Sulaiman? Toh yang sebanyak itu tidak mengganggu Nabi Sulaiman dalam beribadah kepada Allah. Oke, jadi terbantahkan. Wa yahtajullahu ta'ala 'alal abid. Allah membantah, menunjukkan bukti kepada para hamba sahaya. Orang-orang yang karena alasan belum merdeka, masih dalam tekanan, masih dalam kekuasaan orang lain, lalu mereka karena alasan belum merdeka tidak beribadah, maka Allah bantah dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Sosok Nabi Yusuf sebagai bukti bahwa orang yang belum merdeka, masih jadi hamba sahaya, tetap bisa terhormat dan bisa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ka'an yaqula lahum, sepertinya Allah mengatakan kepada mereka, lima taraktumul ibadah, kenapa kalian meninggalkan ibadah kepada Allah? Fa in qalu, kalau mereka menjawab, nahnu masghuluna bi khidmati sadatina, kami masih sibuk harus melayani para tokoh-tokoh kami, nah, itu kan. Masih sibuk melayani para pembesar kami. Qala Allahu lahu. Allah bantah mereka dengan mengatakan, abdi Yusuf, itu ada hambaku Yusuf alaihissalam, tahta azizi misra wa mro'atihi, menjadi budaknya Perdana Menteri Mesir, Aziz, wa mro'atihi, dan istrinya, disebut dengan Zulaiha, wahum wahwa la yatrukil lam yatrukil ibadah. Nah, meskipun status sebagai hamba yang dibeli dari yang memungut Nabi Yusuf ketika dari dalam sumur, dibeli jadi hamba sahaya, tapi Nabi Yusuf tidak pensiun ibadah karena alasan masih belum merdeka. Jadi status sebagai budak hamba sahaya tidak menjadi alasan orang tidak beribadah. Terbantahkan oleh itu. Wa yahtajullahu ta'ala 'alal marda bi ayyuba, dan Allah berargumen membantah orang-orang yang sakit karena alasan sakitnya enggak ibadah, bi ayyuba, dengan sok Nabi Ayub alaihi salatu wassalam. Ka'an yakul, sepertinya Allah mengatakan, ka'an yakulullahu lahum, kepada mereka, lima taraktumul ibadah, kenapa kalian meninggalkan ibadah? Fa in qalu, kalau mereka menjawab, nahnu mardo, kami lagi sakit sehingga enggak ibadah. Nah, kalau kita kan sakit itu ibadah jalan. Jadi yang masih bisa harus dijalankan, misalnya sholat, itu kan masih bisa, harus tetap dilakukan dalam keadaan yang semampunya. Kalau nggak bisa berdiri duduk, kalau nggak bisa duduk berbaring. Tapi kalau puasa ya ada dispensasi. Nanti puasanya kalau sudah sehat meskipun di bulan yang lain atau diganti dengan fidyah.
Oke ya, kalau nggak mampu mengkodoknya. Jadi ini kalau orang alasan kenapa nggak ibadah karena sakit, nah, maka Allah berikan bukti argumennya adalah qala Allah lahu. Allah katakan kepada mereka, abdi Ayyub, itu hambaku Nabi Ayyub, marido marodon syadida, yang sakit dengan sangat parah, wa huwa lam yatrukil ibadah. Dan Nabi Ayyub tidak meninggalkan ibadah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala sampai pada jadi aduannya kepada Allah, Rabbi anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin, dalam surah Al-Anbiya. Jadi pengaduan Nabi Ayyub kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ayyuba idna rabbahu anni masaniyad durru wa anta arhamur rahimin, dalam ayat ke-83 surah Al-Anbiya. Jadi Nabi Ayub yang sampai nggak minta sembuh, tapi hanya ngadu, ya Allah, ani masanya dulu, bahwa kami tertimpa penyakit, wa anta arhamur rahimin, dan engkau yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ini apa adab yang ditunjukkan Nabi Ayub. Allah kabulkan, Allah sembuhkan dari penyakitnya. Kemudian yang keempat, wa yahtaju alal fuqara wa alal fuqara, dan Allah jadi membantah orang-orang fakir yang tidak mau beribadah. Allah gunakan bantahannya menggunakan sosok Nabi Isa, Nabi Isa alaihi salatu wassalam, ka'an yaqulullahu lahum, sepertinya Allah menyatakan kepada mereka, menanyakan, lima taraktumul ibadah, kenapa kalian meninggalkan ibadah? Fa'in qalu, jika mereka mengatakan, nahnu masghuluna, kami sibuk, bimasyaqqatil fakri, dengan kesulitan orang fakir, masih harus ngurusi dapur, ngurusi perut. Nah, itu kan. Qala Allah lahu, Allah berfirman membantah mereka dengan mengatakan, abdi ya Isa, hambaku Nabi Isa itu afqaru man fil ardi, adalah orang yang paling miskin di muka bumi. Wa huwa la yamlik syai'an. Jadi Nabi Isa tidak punya sesuatu minat dunia, dari dunia ini. Falaysa lahu baitun, Nabi Isa nggak punya rumah. Wala malun, nggak punya harta. Wala zaujatun, nggak punya istri. Wa huwa lam yatrukil ibadah. Dan Nabi Isa tetap tidak meninggalkan ibadah meskipun tidak punya apa-apa. Jadi ini cerita Nabi tentang bantahan Allah kepada 4 golongan manusia di hari kiamat, agar mereka tidak lagi punya argumen untuk tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan alasan-alasan.